Berarti kalau seperti itu, bukan artinya seorang yang masuk ke dalam Islam itu akhirnya diperbolehkan untuk atau diharuskan untuk memusuhi yang lain ya? Nah, pertanyaannya begini, ini menarik. Jadi Ramadan terakhir sebelum dia login, saya datang kepada dia membawa nasi padang. Kan Dedi itu kan makannya OCD ya? Iya. 24 jam sekali. Dan saya tahu dia sukanya makan nasi padang, nasi pop. Dia kalau makan nasi ayam pop itu kan bisa 15-20 biji. Iya. Tak bawain ayam pop, nasi padang, dia tidur di kamarnya, gua ketok pintunya, bro. Bro, bangun makan. Dia datang, buka pintu kaget. Gila lu kan puasa, ngapain bawain gua makanan? Nah, karena waktu itu rame-ramenya sebagian orang Islam ormas yang pengen menutup rumah makan ketika Ramadan. Karena dianggap mengganggu orang berpuasa. Nah, dia tanya, lu gila ya? Yang lain teman-teman lu suruh nutup rumah makan, lu malah bawain gua makanan, dia bilang. Kenapa sih lu? Dia bilang. Gua jawab, bro, saya itu selalu punya prinsip. Orang puasa itu tidak minta untuk dihormati. Karena puasa itu untuk Tuhan. Justru puasa itu menghadirkan pribadi yang terhormat. Melahirkan pribadi yang terhormat. Saya puasa tidak minta untuk dihormati, tetapi puasa hasilnya adalah melahirkan pribadi yang terhormat. Kalau hari ini kita tersinggung dengan orang yang buka restoran di siang hari, harusnya kita malu dengan orang miskin yang setiap hari jalan depan restoran dan mereka nggak kuat beli. Makanya puasa itu melahirkan apa? Sense. Supaya apa? Merasakan penderitaan orang miskin. Maka bagi saya, bulan Ramadan itu yang perlu ditutup itu bukan restorannya, tapi mulutnya. Itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau. Supaya lebih banyak diamnya. Berarti banyak emas itu ya? Iya, makanya diam itu mas. Makanya kalau Ci Olive minta emas, suruh diam. Minta emas, diam. Gue nonton lagi yang itu lucu banget. Berarti puasa kan mengajarkan pengendalian diri. Nah, imsak. Berarti banyak ajaran dalam Islam yang mengajarkan manusianya untuk menguasai dirinya, ya kan, mengendalikan dirinya, lewat akidahnya, lewat ritualnya dan lain-lain gitu kan. Termasuk lewat puasanya kan. Lewat puasanya gitu loh. Nah, akhirnya apa yang membawa seorang Dedi nih yang nge-trigger dia? Nah, akhirnya dia bertanya tentang konsep iman. Bro, iman menurut lo apa sih? Ini yang menarik. Ini entry point-nya di sini. Akhirnya saya bilang, ada satu kitab kecil namanya Jawahirul Kalamiyah. Ada kitab kecil itu, anak-anak ibtidaiyah, anak SD lah. Ada soal begini, mahwal iman. Iman itu apa? Di situ ada jawaban sederhana. Al iman huwa an-na'ta kita annallahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatil nuqsan. Iman itu adalah meyakini, mengiktikadi bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan, dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Berarti Allah itu sempurna, nggak punya kekurangan. Kemudian dia ditanya, kan dia cerdas. Kalau Allah itu sempurna, menurut Gus Miftah, Allah itu perlu dibela apa enggak? Saya jawab enggak. Islam itu perlu dibela enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Bagi saya yang perlu dibela itu yang lemah. Wong Tuhan sempurna kok dibela. Justru kita yang butuh pembelaan dari Allah. Kenapa tersangka itu membutuhkan pengacara? Karena tersangka lemah, membutuhkan pembelaan dari pengacara. Bagi saya Allah itu tidak perlu dibela, wong Allah itu sempurna kok. Justru saya yang perlu dibela sama Allah. Islam itu nggak perlu dibela. Kita yang harus dibela sama Islam. Yang perlu dibela itu bukan Islam, tapi orang Islam. Contoh di Rohingya orang Islam dibakar, itu yang perlu dibela, bukan Islamnya. Islam sempurna kok dibela. Jadi kalau ada tuh video-video yang aku lihat atas dasar mengatasnamakan membela Allah. Sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? Kemudian dia merugikan orang lain, terus menjahati orang lain, itu nggak benar. Beragama yang salah menurut saya. Bukan Islam yang salah, tapi tafsir yang salah. Ada pernah aku lihat orang mendoakan itu, seorang ibu dia mendoakan supaya Allah tuh melaknat orang itu. Ya kalau dia berdoa silakan saja. Iya, karena dia bilang karena saya takut nanti tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah segala macam itu. Pernah ada tuh video itu. Itu orang yang sok penting. Allah itu disembah tidak menambah kemuliaannya, tidak disembah juga tidak akan mengurangi kemuliaannya. Kalau kemudian dia mengatakan ya Allah aku takut nanti tidak